semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Jadi ini tuh sebenarnya masih lanjutan ya dari video sebelumnya. Aku habis belanja ember terus piring-piring. Dan lanjut ini kita ke distro mau nemenin pas suami untuk beli baju baru. Sebelumnya pas suami selalu beli baju ya di brand ini, tapi belinya online. Nah ternyata ada tokonya di Bandung. Jadi kita langsung aja beli offline ya, karena menurut aku lebih puas gitu kalau kita belanja ke tokonya, bisa langsung pegang barangnya. Dan untuk baju-baju di sini menurut aku harganya ya harga-harga standar baju-baju distro. Untuk pilihannya juga banyak, mulai dari jaket, baju kaos, kemeja, tas, topi. Nah ini pas suami lagi pilih-pilih baju kemeja yang dia mau. Kebanyakan baju pas suami sama kayak baju aku, kita itu suka yang polosan. Nah kali ini kita belinya yang bermotif. Ini aku lagi pilihin ya untuk pas suami baju kemeja yang bahan flanel. Untuk pilihannya ya kalau bahan flanel ya maksudnya motifnya ya paling kotak-kotak atau garis-garis, tinggal pilih kombinasi warnanya aja. Terus pas suami juga mau beli jaket, dia lagi pilih-pilih. Nah ini aku numpang cuci mata aja ya, karena memang kebanyakan di sini tuh, bukan kebanyakan sih, hampir semuanya barang-barang cowok, tapi ada kok yang bisa dipakai sama cewek ya, alias unisex. Buat yang suka style opa-opa Korea, nah ini bisa banget karena bajunya itu menurut aku desainnya simple, minimalis, pokoknya cakep-cakep. Dan untuk range harganya ya kalau kemeja itu sekitaran 250 sampai 300-an. Kalau jaket sekitar 400, 500, 600. Terus kalau untuk baju kaos itu sekitar 250 sampai 300. Untuk topi-topinya sekitar 120-an ya sampai 150, 200. Pokoknya harganya masih harga-harga standar distro lah. Pas suami galau banget mau pilih baju kemeja yang motif apa ya. Kebanyakan baju pas suami itu warnanya sama. Pokoknya kalau nggak hitam, bajunya warna navy ya, alias biru tua, dongker, pokoknya gitu deh. Jadi aku tuh nyaranin untuk beli baju yang warna lain gitu supaya kelihatannya itu tuker gitu kan, nggak yang itu aja warna bajunya. Kalau cowok itu simple ya bajunya, kalau nggak warna hitam, putih ya biru. Nah ini aku saranin pas suami untuk ambil kemeja yang coklat ini. Dia ada gabungan warna navy-nya juga masih, tapi ini lucu ya menurut aku. Terus dia galau mau coba lagi nih baju kemeja yang warna dongker ini ya. Akhirnya dia ambil juga baju yang warna coklat tadi, terus ambil jaket juga. Nah ini kakak Caca masih nemenin. Kita tuh sebenarnya udah lumayan capek ya, badan udah mulai pegel habis keliling tadi di tempat untuk beli ember. Nah ini alhamdulillah udah selesai proses pembayarannya. Terus ya kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Kita mau makan malam di seafood tendaan di dekat rumah. Jadi karena drama pompa air mati di rumah ya, aku tuh nggak masak sama sekali. Kita menghindari adanya piring kotor, makanya malam ini kita makan aja lagi di luar. Ini aku salvok ya di lampu merah lagi rame, itu lagi beli durennya 100.000, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Kita pengen beli juga, cuma rempong ya di lampu merah. Nah ini kita udah sampai di tempat seafood langganan kita. Ini namanya Seafood 68 di dekat rumah. Nah ini menunya kurang lebih ya, dan aku langsung aja deh mau pesan-pesan karena kita udah lapar banget. Malam ini aku pilih menunya yang udah biasa kita makan aja. Aku pilih ikan bakar yang jenisnya ikan bawal. Terus ada cumi goreng tepung, cah kangkung, udang saus padang. Terus aku pesen nasinya ada 4 ya. Kita sebenarnya bertiga, cuma pasti bakalan nambah karena kita udah lapar banget. Jadi ya aku pesan nasinya 4 dan gak lupa es jeruknya 2. Oke, lembar jawabannya udah keisi semua. Terus ya kita serahkan ke AA-nya. Dan gak pakai lama sih, ini semuanya udah datang ya ke meja kita. Dan aku udah gak sabar pengen segera makan. Ini tempat seafood yang menurut aku harganya masih oke dan rasanya semua enak-enak. Tapi sampai sekarang aku masih belum sempat ya nyobain kepitingnya, karena setiap kesini tuh aku selalu pesen ikan bakar. Kakak Caca itu kan dia ada alergi juga sebenarnya sama seafood, tapi untungnya kalau makan ikan ya dia aman gitu. Nah ini aku langsung aja deh makan ya teman-teman, karena kita udah lapar banget. Buat teman-teman mungkin yang penasaran ya siang tadi aku ngapain, nah itu ada di vlog sebelumnya. Aku keliling ke pusat peralatan dapur yang ada di Bandung. Kita cuci mata ya, beli-beli piring, terus ada ember juga. Pokoknya cek aja ya di video sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah, nikmat banget. Kita lagi super lapar ya,
dan alhamdulillah malam ini kita makan yang nikmat banget. Habis ini kita mau langsung pulang dan lanjut istirahat ya, tidur. Lanjut keesokan harinya, ini pulang dari kakak Caca sekolah ya, aku baru mulai masak karena kemarin kan udah libur ya masak, pokoknya libur total deh. Nah kali ini aku mau masak yang lumayan banyak. Aku mau ngabisin stok bahan yang ada di kulkas biar besok aku bisa belanja. Ini aku mau bikin gulai udang, bumbu gulainya lagi aku tumis. Sebenarnya aku nggak perlu tumis ya, tapi aku tumis ini karena masih ada sisa minyak tadi di wajannya bekas ngegoreng telur. Jadi ya aku tumis aja lah sebentar, sayang ya minyaknya dibuang. Dan untuk bumbu gulai seperti biasa ya teman-teman. Terus untuk udangnya tadi udah aku marinasi pakai perasan jeruk lemon, terus dicuci bersih. Pokoknya dihilangin dulu ya bau amisnya. Dan ini bumbu gulainya tadi udah wangi, langsung aku masukin air. Dan tambahan untuk gulai udangnya aku punya kacang panjang dan tahu kuning. Untuk si tahu aku nggak goreng ya, jadi nanti langsung ceplang-ceplung aja. Terus untuk kacang panjangnya jangan lupa untuk dicek ya, takutnya ada ulet gitu. Dan ini air dari gulainya itu udah mendidih, langsung aja aku masukkan tahu kuning dan kacang panjangnya. Ini tinggal kita bumbuin ya pakai garam, gula, penyedap, dan dimasak pokoknya sampai semuanya mateng. Nanti terakhir baru kita tambahkan udangnya. Dan sambil menunggu si gulainya mendidih kembali, ini aku nyicil ya untuk cuci piring. Pokoknya diusahakan sambil masak nyuci piring juga supaya semuanya kelar, dan nanti setelah masak itu nggak banyak gitu tumpukan cucian piring. Makasih ya buat teman-teman di rumah yang udah selalu nonton videonya sampai selesai, yang selalu komen, yang udah like, dan yang udah subscribe juga, terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, salam kenal ya semuanya. Pokoknya aku mendoakan semoga teman-teman di rumah selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya, amin. Nah ini sisa tahu kuning ya, mau aku cuci bersih, habis itu dikasih air putih buat rendamannya, baru kita simpan di dalam kulkas. Dan udangnya ini aku udah masukin ya ke dalam gulainya. Kenapa udang itu aku masukin terakhir? Karena udang itu cepet sih matengnya, jadi ya nggak perlu dimasukin dari awal. Dan ini aku kasih lada sedikit, lanjut masukin santannya, dan ini udah jadi. Pokoknya gampang banget deh kalau bikin gulai udang. Terakhir banget, ini opsional, kalau teman-teman suka sama rasa udang rebon boleh ya ditambahin udang rebonnya. Tapi kalau teman-teman gak suka sama si udang rebon gak usah dimasukin, jadi biarin aja kayak gulai udang yang sebelumnya ya, karena si rebon ini tuh merubah total rasa gulai. Jadi kalau teman-teman gak suka sama rasa ebi atau udang rebon mendingan gak usah ya. Cuma kalau aku karena suka jadi aku tambahin, dan ini menurut aku rasanya udah enak banget, mantep banget. Oke, masakan yang pertama udah jadi. Cus ya, kita pindahin ke kompor sebelah dan lanjut kita masak menu berikutnya. Berikutnya ini aku mau masak opor ayam. Ini requestnya Pak Suami, dan aku masaknya ya sama versi cemplang-cemplung, dan nanti aku pakai bumbu instan aja. Aku masak hari ini lumayan banyak. Besok itu niatnya mau ngebersihin kulkas, terus mau belanja mingguan lagi. Aku kalau udah belanja mingguan terus ngeberesin semua bahan-bahan makanan itu udah nggak sanggup ya mau masak, makanya kita cicil lah. Jadi hari ini udah selesai ya PR masak, besok aku tinggal fokus untuk ngurusin belanja mingguan aja. Balik ke opor ayam, tadi si bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempahnya udah wangi ya. Aku masukin ayam, terus masukin bumbu instannya, aku oseng-oseng dulu sampai si ayamnya itu berubah warna dan bumbunya semua meresap. Baru terakhir aku tambahin air. Ini aku masukin airnya lumayan banyak ya, aku mau masaknya tuh sampai ayamnya bener-bener empuk. Dan aku masak ini sambil nonton video mukbang. Allahumma shoyiban nafi'an. Pas aku masak ini di luar lagi hujan, dan lanjut ini aku mau ngejemur pakaian. Udah dicuci ya sama Pak Suami semalam, dan baru sempat aku jemur sekarang. Agak mager ya sebenarnya mau ngejemur baju pas lagi hujan, cuma ya untungnya ini di dalam ruangan, jadi ya udahlah aku jemur aja semuanya. Gara-gara pompa air mati kemarin itu kita gotong royong ngebersihin rumah, karena aku banyak beli air galon ya, air tambahan gitu buat
buat kita bertahan hidup. Jadi ya rumah kotor, dan untungnya karena kemarin kita udah kerja bakti, jadi hari ini kerjaan aku cuma tinggal masak aja. Dan lanjut ya, ini untuk si opornya ini udah mulai mateng, dan aku juga mau ngegoreng ikan nila yang udah aku bumbuin. Ini ikan nilanya untuk kakak Caca untuk makan malam ya, sekalian untuk sarapan besok pagi. Ini sekedar tips aja ya buat teman-teman mungkin yang udah ngegoreng ikan terus besoknya mau dimakan lagi. Biasanya kan ikan yang udah digoreng itu teksturnya kayak keras atau tegang. Nah, supaya teksturnya balik lembut lagi, tinggal dimasukin aja ke rice cooker atau dikukus sebentar lah istilahnya, supaya si ikannya itu jadi lembut. Nah, ini untuk opor udah jadi ya, terakhir tinggal aku tambahin aja bawang goreng. Pokoknya ini udah enak banget sesuai requestnya Pak suami. Dan untuk ikan nilanya ini aku gorengnya nggak yang kering ya, pokoknya mateng aja. Oke, untuk ikan nila gorengnya udah jadi, langsung kita tiriskan ya. Dan alhamdulillah PR untuk masak hari ini udah selesai, udah ada segini ya masakannya. Nah, ini untuk gulai udang buat aku, terus ada ikan nila goreng buat kakak Caca, opor ayam buat ayahnya. Untuk kakak Caca ini juga masih ada orek tempe sama tumis toge ya yang tadi pagi aku masak. Nah, lanjut kita cuci piring lagi. Ini piring yang kloter kedua deh ya. Pokoknya setiap selesai masak pasti selalu ada tumpukan cucian piring. Ini lumayan banyak piring karena tadi aku juga ngebongkar kulkas ya. Kali aja ada box-box yang udah mulai kosong. Terus kotak bekal kakak Caca juga di tasnya udah aku keluarin ya supaya bisa dicuci bersih. Nah, besok tinggal dipakai lagi. Dan udah selesai semua PR kerjaan aku hari ini. Lanjut ya, kita me time. Ini cake mango jasmine tea yang aku beli di Wheels Cafe kemarin ya. Nah, aku udah makan setengah, kali ini mau aku habisin. Aku di rumah lumayan sering me time ya, karena menurut aku menciptakan kebahagiaan kecil di rumah itu wajib hukumnya. Ini aja sharing-sharing kegiatan hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.